ada penolakan halus dari sejumlah stasiun TV. Namun setelah ditelusuri, ternyata ada banyak versi cerita. Sumber dari salah satu tim produksi mengungkap bahwa pembatalan tayangan itu murni disebabkan faktor jadwal dan penyesuaian program, bukan karena keputusan bersama antar stasiun TV. Di balik layar, industri hiburan memang sering berubah cepat. Kadang 1 jam sebelum taping, rundown bisa berubah total. Meski sudah ada klarifikasi, isu itu terlanjur melebar. Media sosial pun memanas, ribuan komentar bermunculan. Mulai dari simpati terhadap Irish Bella hingga tudingan terhadap dunia hiburan yang dianggap kejam. Beberapa netizen bahkan mengira bahwa pasangan tersebut disingkirkan secara halus. Namun pihak manajemen artis menegaskan bahwa tidak ada pelarangan atau penolakan apapun. Kita masih berhubungan baik dengan semua pihak, hanya saja jadwal syutingnya sedang bentrok, ujar perwakilan manajemen Haldi Sabri. Kabar itu makin memuncak ketika sebuah unggahan viral menampilkan daftar acara TV yang konon tidak jadi menampilkan Irish Bella dan Haldi. Namun faktanya, beberapa program dalam daftar itu bahkan belum memiliki jadwal syuting baru. Seorang produser acara mengatakan, "Tidak ada istilah ditolak, dunia televisi itu dinamis. Kadang artis A diganti artis B karena sponsor atau segmentasi acara." Pernyataan ini perlahan menurunkan tensi publik, meski sebagian netizen masih terlanjur percaya isu pertama. Puncak kehebohan terjadi ketika Irish Bella sendiri muncul di akun pribadinya membagikan Instastory dengan kalimat singkat, "Semua akan baik-baik saja." Unggahan itu disertai emoji hati putih dan lagu bertema kekuatan diri. Sontak, ribuan komentar positif mengalir, menandakan bahwa publik masih memberikan dukungan penuh kepada dirinya dan Haldi Sabri. Tak lama kemudian, pihak salah satu stasiun TV besar memberikan tanggapan resmi. "Kami tidak pernah menolak siapapun. Semua keputusan berdasarkan kebutuhan program dan jadwal artis." Dengan pernyataan itu, rumor yang sempat membesar mulai mereda. Beberapa media klarifikasi pun menulis artikel pembenaran, menyebut bahwa isu tersebut tidak berdasar dan hanya hasil kesalahpahaman warganet. Pihak manajemen Irish dan Haldi menyampaikan terima kasih kepada publik yang masih mendukung karir mereka. Setelah berbulan-bulan nama Amarzoni tenggelam di balik jeruji Nusa Kambangan, publik mulai melupakan kisah lamanya dengan Irish Bella. Irish terlihat bahagia bersama suami baru, Haldi Sabri, pria yang dikenal kalem, religius, dan jauh dari gosip. Kehidupan mereka tampak damai. Hingga suatu malam, sebuah notifikasi muncul di ponsel Irish. Bukan dari brand endorse, bukan dari tim kerja, tapi dari nama yang tak asing di masa lalunya, Amarzoni. Pesan itu singkat, namun cukup membuat dada siapapun berdebar. Irish sempat membacanya diam-diam, tapi tak sadar, Haldi memperhatikan dari jauh. Malam itu, suasana rumah berubah dingin, hening tapi tegang. Keesokan harinya, publik digemparkan oleh kabar yang bocor dari salah satu akun gosip besar. Seseorang mengklaim bahwa telah terjadi pertengkaran hebat di rumah tangga Irish Bella gara-gara pesan pribadi dari Amarzoni. Awalnya banyak yang tak percaya, menganggap itu cuma fitnah murahan. Namun yang aneh, Irish tidak langsung membantah. Ia justru memilih diam, dan diam, seperti biasa, adalah bahan bakar paling kuat bagi spekulasi publik. Sejak saat itu, netizen mulai menggali. Mereka menelusuri waktu chat itu dikirim, mencoba menghubungkannya dengan momen-momen sebelum video viral "Saya Disuruh" muncul. Dan dari sanalah puzzle besar mulai terbentuk. Ada yang bilang, chat itu dikirim beberapa hari sebelum video misterius itu meledak di media sosial. Ada pula yang menduga, isi chat tersebut bukan sekedar percakapan biasa, tapi sinyal peringatan, semacam pesan terakhir sebelum badai datang. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini kita masuk lagi ke segmennya Irish Bella ya. Sampai masuk berbuntut panjang, tak terima diusir dari pagi-pagi Amber. Irish Bella laporkan DP ke polisi guys ya.
oh ini sebenarnya tidak benar ya seperti itu. Tapi kita lihat dulu ya seperti apa. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa VT sebelum opening. Nah, ini ada beberapa VT ya. Tadi judulnya berbuntut panjang, tak terima diusir dari panggilan. Nah, kita lihat nanti VT-nya seperti apa. Dan kita tentunya akan reaction ya. Kita komentari apakah ini benar apa tidak beritanya. Nah, buat kalian baru mapi jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin, dan kita lihat ya, kita reaksi bareng-bareng saja langsung ya. Dapat memberikan pelajaran penting terutama bagi para pengisi acara dan produser untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip kesopanan, kepatutan, dan penghormatan terhadap narasumber atau tamu undangan di muka publik. Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Metro Jaya telah menerima laporan Haldi Sabri dan akan segera melakukan proses penyelidikan awal, termasuk memanggil para saksi dan mengumpulkan bukti-bukti tayangan. Kasus ini diperkirakan akan memakan waktu yang panjang, mengingat reputasi dan popularitas pihak-pihak yang terlibat. Publik ini menanti perkembangan kasus ini yang tidak hanya menyangkut persoalan hukum, namun juga masa depan etika dalam dunia hiburan tanah air. Ketegangan di layar kaca yang terjadi beberapa waktu lalu dalam program Pagi-Pagi Ambyar kini memasuki babak baru yang serius. Insiden pengusiran pasangan selebriti Iris Bella dan suaminya oleh salah satu pembawa acara atau host, Dewi Persik, kini resmi dilaporkan ke pihak berwajib. Pada Kamis 6 November, Haldi Sabri mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya untuk melayangkan laporan resmi terhadap penyanyi dangdut kenamaan Dewi Persik. Laporan tersebut terkait dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik di muka umum yang dilakukan Dewi Persik saat menayangkan program tersebut secara langsung. Ini bukan lagi soal gimmick atau sensasi televisi. Ini adalah masalah serius mengenai etika, martabat, dan harga diri. Klien kami merasa sangat dipermalukan di hadapan publik dan jutaan penonton. Tegas Sunang Kalijaga SHMH selaku kuasa hukum dari Iris Bella kepada awak media di Jakarta Selatan. Peristiwa yang menjadi pangkal masalah terjadi pada sesi wawancara yang menghadirkan Iris Bella dan suaminya sebagai bintang tamu. Berdasarkan rekaman siaran yang beredar luas di media sosial, suasana wawancara yang semula hangat mendadak berubah tegang ketika Dewi Persik melontarkan komentar yang dianggap menyerang privasi dan integritas pasangan tersebut. Puncaknya, Dewi Persik diduga secara eksplisit meminta Iris Bella dan suaminya untuk meninggalkan studio, yang sontak membuat suasana menjadi canggung dan syok. Kami datang memenuhi undangan sebagai profesional, tapi perlakuan yang kami terima sungguh tidak profesional. Kami merasa seperti dihakimi dan diusir dari panggung, padahal kami adalah tamu. Tutur Iris Bella dengan nada getir ketika ditemui awak media di kediamannya beberapa jam setelah insiden tersebut. Waduh. Ada penolakan halus dari sejumlah stasiun TV. Namun setelah ditelusuri, ternyata ada banyak versi cerita. Sumber dari salah satu tim produksi mengungkap bahwa pembatalan tayangan itu murni disebabkan faktor jadwal dan penyesuaian program, bukan karena keputusan bersama antar stasiun TV. Di balik layar, industri hiburan memang sering berubah cepat. Kadang 1 jam sebelum taping, rundown bisa berubah total. Meski sudah ada klarifikasi, isu itu terlanjur melebar. Media sosial pun memanas, ribuan komentar bermunculan. Mulai dari simpati terhadap Iris Bella hingga tudingan terhadap dunia hiburan yang dianggap kejam. Beberapa netizen bahkan mengira bahwa pasangan tersebut disingkirkan secara halus. Namun pihak manajemen artis menegaskan bahwa tidak ada pelarangan atau penolakan apapun. Kita masih berhubungan baik dengan semua pihak, hanya saja jadwal syutingnya sedang bentrok, ujar perwakilan manajemen Haldi Sabri. Kabar itu makin memuncak ketika sebuah unggahan viral menampilkan daftar acara TV yang konon tidak jadi menampilkan Iris Bella dan Haldi. Namun faktanya, beberapa program dalam daftar itu bahkan belum memiliki jadwal syuting baru. Seorang produser acara mengatakan, "Tidak ada istilah ditolak. Dunia televisi itu dinamis. Kadang artis A diganti artis B karena sponsor atau segmentasi acara." Pernyataan ini perlahan menurunkan tensi publik, meski sebagian netizen masih terlanjur percaya isu pertama.
Puncak kehebohan terjadi ketika Irish Bella sendiri muncul di akun pribadinya membagikan Instastory dengan kalimat singkat, "Semua akan baik-baik saja." Unggahan itu disertai emoji hati putih dan lagu bertema kekuatan diri. Sontak, ribuan komentar positif mengalir, menandakan bahwa publik masih memberikan dukungan penuh kepada dirinya dan Haldi Sabri. Tak lama kemudian, pihak salah satu stasiun TV besar memberikan tanggapan resmi. "Kami tidak pernah menolak siapapun. Semua keputusan berdasarkan kebutuhan program dan jadwal artis." Dengan pernyataan itu, rumor yang sempat membesar mulai mereda. Beberapa media klarifikasi pun menulis artikel pembenaran, menyebut bahwa isu tersebut tidak berdasar dan hanya hasil kesalahpahaman warganet. Nah, itu dia guys ya yang terkait isu Irish Bella di boykot ya. Di semua stasiun televisi nasional boykot Irish ya. Menurut kalian gimana guys terkait info ini? Mungkin kalian punya komentar atau reaksi seperti biasa. Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa juga ya di bawah ya. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin supaya kalian gak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral tentunya ya guys ya. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu see you guys, maaf.